Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo para siswa dan para siswi yang luar biasa, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to our English class today. Selamat datang di kelas bahasa Inggris kita pada hari ini. And welcome back to my YouTube channel. Dan selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, in today's meeting ya, di dalam pertemuan hari ini we will learn about the material. Kita akan mempelajari terkait dengan materi yang baru. What is the material? Apa itu untuk materi yang barunya? Okay everyone, for today's meeting, untuk materi hari ini we will learn about chapter 7 ya. Kita akan belajar terkait dengan bab 7 ya. Baik, untuk judul bab 7 yaitu It's Garbage In, Art Works Out ya, seperti itu. Jadi ada sampah dan menghasilkan karya seni, begitu ya. Oke everyone, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa untuk bab 7 ini yaitu terkait dengan rangkuman materi bahasa Inggris kelas 12. Oke, are you ready to join our class today? Apakah siap untuk bergabung di kelas ini pada hari ini? Thank you so much. In order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Oke everyone, seperti yang telah diinformasikan sebelumnya bahwa untuk judul bab 7 ini yaitu It's Garbage In, Art Works Out, seperti itu ya. Dan untuk materi yang ada di dalam bab 7 ini terdapat tujuan pembelajaran ya. Apa saja untuk tujuan pembelajaran yang ada di dalam bab 7 ini? Baik, jadi setelah mempelajari bab 7, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item berbentuk berita sederhana dari koran, radio, atau TV sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah menangkap makna dalam teks berita sederhana dari koran atau radio atau TV, begitu ya. Jadi teman-teman, pada intinya di dalam bab 7 ini kita akan lebih mempelajari lagi terkait dengan materi news item teks atau teks berita, begitu ya. Oke everyone, kemudian apa saja atau hal-hal apa saja yang akan kita pelajari di bab 7 ini? Mari kita sama-sama simak ya. Untuk yang pertama ada pair work atau kerja berpasang-pasangan, begitu ya. Di sini untuk instruksi detailnya adalah rearrange the following letters into meaningful words ya. Jadi susunlah kembali ya kata-kata atau alfabet berikut, begitu ya, ke dalam kata-kata yang meaningful atau yang bermakna, begitu ya. Jadi di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, begitu ya. Jadi terdapat 13 kata, di mana kata ini diacak sepertinya untuk hurufnya, dan teman-teman silakan untuk menyusun kembali huruf-huruf di dalam kata tersebut sehingga menjadi kata bermakna, begitu. Baik, selanjutnya hal yang akan kita pelajari terkait dengan vocabulary atau kosakata di dalam bahasa Inggris ya. Jadi harapannya teman-teman di dalam bab 7 ini untuk kosakata bahasa Inggris teman-teman juga meningkat, begitu ya. Di sini untuk instruksi jelasnya adalah think the correct ones, begitu ya. Centanglah ya yang benar, begitu ya. Put a tick when the words and their meanings match ya. Berilah sebuah tanda centang ketika kata-kata dan maknanya itu
cocok ya. There are two words which meanings do not match ya. Jadi ada dua kata yang maknanya atau artinya itu tidak cocok. Begitu. See the example, lihatlah contohnya ya. Jadi di sini ada 12 ya, ada 12 kata di mana untuk setiap katanya ini memiliki arti masing-masing atau makna masing-masing. Dan silakan teman-teman untuk mencentang apabila ada kata dan juga arti atau maknanya itu cocok begitu ya. Dan teman-teman harap untuk diingat, jadi di antara 12 kata ini terdapat dua kata dan maknanya yang tidak cocok seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama belajar terkait dengan pronunciation practice atau praktik pelafalan di dalam bahasa Inggris ya. Untuk tasknya atau tugasnya di sini adalah listen and repeat after your teacher ya. Dengarkanlah dan ulangi setelah guru kamu. Listen to your teachers pronouncing the following words carefully. Repeat after him or her ya. Jadi dengarkanlah guru kamu melafalkan kata-kata berikut dengan teliti dan ulangi setelah beliau begitu ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi ada 13 kata di mana guru teman-teman semua akan melafalkan ke-13 kata tersebut. Kemudian silakan teman-teman untuk mengulangi pelafalan setelah guru teman-teman semua. Begitu ya. Oke, selanjutnya hal lain yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan listening comprehension atau pemahaman mendengarkan begitu ya. Oke, di sini untuk tugasnya adalah let's do the exercise. Ayo kerjakan tugas berikutnya. Here are some preliminary exercises before you do the listening task. Do each instruction below ya. Berikut merupakan beberapa latihan pendahuluan sebelum kamu melakukan tugas mendengarkan ya. Do each instruction below. Jadi lakukanlah ya instruksi-instruksi di bawah ini. Baik, jadi di sini ada 3 instruksi begitu ya. Untuk instruksi yang pertama atau perintah yang pertama adalah spend a minute or two writing down ways that you produce from your daily activities ya. Jadi ya gunakanlah waktu 1 menit atau 2 menit begitu ya menuliskan terkait dengan sampah yang kamu produksi dari aktivitas hari-hari kamu ya. Misalkan di sini ada plastic bottles ya atau botol plastik seperti itu. Kemudian untuk instruksi yang kedua adalah compare the list to your classmates ya. Jadi bandingkanlah ya daftar-daftar tadi untuk daftar sampah tadi ya dengan teman sekelas kamu. What is the common waste that you produce ya? Jadi sampah umum apa yang kamu produksi begitu ya. Di sini misalkan ada paper ya, kertas, vegetable, fruit skin, cardboard, wooden stuff, plastic bottles, bags, glasses, dan sebagainya ya. Jadi dibandingkan ya terkait dengan list sampah yang teman-teman temui begitu ya di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman dengan ya daftar teman kelas teman-teman semua ya. Setelah itu untuk instruksi atau perintah yang terakhir adalah make questions based on the data above. Jadi buatlah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan data di atas. Your questions can be related to how to live a more efficient life with less waste, how environmentally dangerous your waste to the environment, or how to recycle the waste, and etc. ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan teman semua itu bisa terkait dengan bagaimana untuk hidup ya
lebih efisien lagi, dimana untuk sampah itu berkurang, atau ya bagaimana ya terkait dengan sampah-sampah begitu ya yang ada di lingkungan teman-teman semua itu berbahaya secara lingkungan begitu ya. Kemudian bagaimana untuk merecycle sampah-sampah tersebut seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya tugas lain ada listen the news and ask question ya. Jadi dengarkanlah berita dan tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan begitu. Di sini untuk instruksi detailnya begitu adalah if you listen to a news report about an artist that turns plastic bags into art, what question can you ask? Discuss it with your partner. Jadi apabila kamu mendengarkan sebuah berita terkait dengan seorang seniman yang mengubah tas plastik begitu ya ke dalam sebuah seni begitu. Jadi pertanyaan apa yang dapat kamu tanyakan begitu ya. Diskusikanlah bersama partner kamu begitu ya. Dan untuk tugas selanjutnya ini terkait dengan now listen to the radio news ya. Sekarang dengarkanlah ke radio berita begitu ya, berita yang ada di radio. Maksudnya demikian. Okay, your teacher will play the recording or read aloud a script of a news report. Jadi guru kamu itu akan memainkan sebuah rekaman ya atau membaca sebuah teks berita begitu ya, skrip berita secara lantang begitu ya. Close your book ya, tutuplah bukumu while listening ya, saat mendengarkan. Check if the answer to your questions are right. Jadi periksalah jika jawaban-jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kamu itu benar ya. Untuk tugas selanjutnya di sini ada answer the question atau jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Listen to the news again. Jadi dengarkan kembali berita tersebut. Your teacher will play the recording or read aloud the script of the news report again. Jadi guru kamu ya itu akan memutar kembali rekaman atau membaca kembali skrip dari teks berita tersebut ya secara keras. Read the following questions and answer them briefly. Jadi bacalah the following questions, pertanyaan-pertanyaan berikut, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan jelas. Do it individually first ya. Jadi lakukanlah atau kerjakanlah tugas tersebut secara individu ya. Then check your work by comparing your answer to one of your classmates ya. Kemudian periksalah pekerjaan kamu atau tugas kamu tersebut dengan cara membandingkan jawaban-jawaban kamu ya, jawaban-jawaban teman semua kepada salah satu teman dari kelas kamu begitu ya. Di sini misalkan untuk pertanyaannya adalah what is the news discussing about? Apa yang sedang didiskusikan dari berita tersebut. Kemudian ada juga when and where did the event told by the reporter take place? Ya, jadi kapan dan di mana ya peristiwa atau kejadian yang disampaikan oleh reporter tersebut begitu ya. Kemudian who were involved, siapa saja yang terlibat dan sebagainya. Di sini ada 10 pertanyaan ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya adalah identify the text structure atau mengidentifikasi struktur teks. Di sini untuk instruksi lengkapnya adalah listen to the news again, dengarkan kembali teks berita ya. The following boxes are parts of the news script ya. Jadi untuk kotak-kotak berikut adalah bagian-bagian dari skrip berita begitu. Read them carefully ya, bacalah ya skrip-skrip yang ada di dalam kotak tersebut secara teliti, and then dan kemudian number the boxes to show which part comes first and which part comes later ya. Jadi teman-teman silakan untuk memberi nomor ya di kotak
tersebut yang ada skrip beritanya ya, untuk menunjukkan bagian mana ya yang merupakan skrip pertama dan bagian mana yang merupakan skrip terakhir atau selanjutnya ya. Di sini ada 5 kotak yang ada di dalamnya skrip berita begitu. Oke, selanjutnya ya, untuk hal yang akan kita pelajari di bab 7 ini terkait dengan reading comprehension atau pemahaman membaca ya. Oke, di sini untuk tugasnya adalah read another news. Bacalah berita yang lain. Read the following news item of similar topic taken from a newspaper. Jadi bacalah teks berita berikut ya yang memiliki topik yang sama yang diambil dari sebuah koran. What do you learn from the text? Apa yang teman-teman pelajari dari teks berita tersebut? Ya, di sini untuk judul ya atau headline ya dari teks berita ini adalah Indonesia Opens Regional Recycling Conference begitu ya. Di sini tertanggal 25 Februari 2014 begitu ya. Untuk teks berita ini tidak cukup panjang begitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk membacanya, karena tentu saja dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan membaca teman-teman ya. Baik, untuk selanjutnya di sini tugasnya ada enhance your vocabulary atau tingkatkan kosakata bahasa Inggris teman-teman ya. Di sini ada find the bold type words in the text ya. Jadi temukanlah ya untuk kata-kata yang dicetak tebal di dalam teks berita, then match them with the correct meanings below. Kemudian ya cocokkanlah kata-kata yang dicetak tebal tersebut dengan makna atau arti yang benar ya, yang di bawah ini begitu. Use the context of the sentences in the text to decide which word matches which meaning ya. Gunakanlah kalimat-kalimat tersebut begitu ya terkait dengan konteks begitu yang ada dalam teks tersebut, yang tujuannya adalah untuk menentukan ya kata mana yang cocok dengan makna tersebut begitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada let's answer the question begitu ya, atau ayo jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Answer the following questions briefly based on the news item in task 1 ya. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas ya berdasarkan teks berita yang ada di tugas 1 ya. Di sini ada 9 pertanyaan yang teman-teman harus jawab ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya ada make a script for a news broadcast ya. Jadi buatlah sebuah skrip untuk siaran berita ya, for a news broadcast. Di sini untuk lebih detailnya diinformasikan, after you get inputs from your teacher about the structure of a radio news report, use the information to modify the reading text above into a script for a news broadcast ya. Jadi setelah teman-teman mendapatkan masukan dari guru teman-teman semua ya terkait dengan struktur dari sebuah teks berita ya, gunakanlah informasi tersebut untuk memodifikasi ke dalam sebuah skrip untuk siaran berita begitu ya. Do it in pairs, jadi lakukanlah atau kerjakanlah secara berpasang-pasangan. Then compare your work with your classmates' works ya. Kemudian bandingkanlah pekerjaan kamu dengan pekerjaan teman-teman sekelas kamu begitu ya, teman-teman sekelasmu. Oke, hal lain yang akan kita pelajari di bab 7 ini terkait dengan text structure atau struktur teks ya. Untuk tugasnya di sini adalah identify the structure atau mengidentifikasi ya, atau identifikasilah struktur teks berikut. Your teacher will read again the radio news ya. Jadi guru kamu itu akan membaca kembali ya berita yang ada di radio begitu ya.
Okay, the following table shows how the ideas in a news items are arranged. Ya, jadi untuk tabel berikut itu menunjukkan bagaimana ide-ide begitu ya di dalam teks berita itu disusun. Fill in the following table with the information from the various news item. Ya, jadi isilah tabel-tabel berikut ini dengan informasi dari teks berita sebelumnya. Ya, jadi di sini ada 2 kolom ya dalam satu tabel. Untuk kolom pertama itu ada opening, mid event, or newsworthy event, elaboration, dan juga closing begitu ya. Misalkan untuk opening atau pembukaan di sini blank space ya. Jadi kolom keduanya itu masih kosong. Jadi silakan untuk teman-teman mengisi kolom kosong tersebut dengan informasi dari teks berita sebelumnya. Begitu. Baik teman-teman, untuk hal lain yang akan kita pelajari di bab 7 ini ada terkait dengan vocabulary exercise atau latihan kosakata di dalam bahasa Inggris ya. Untuk tugasnya di sini adalah let's learn new vocabularies ya. Mari kita sama-sama belajar terkait dengan kosakata bahasa Inggris yang baru. Fill in the blanks with the right words from the following list ya. Jadi isilah ya untuk kalimat yang masih kosong begitu dengan kata-kata yang benar dari daftar kata berikut. Some words can be used more than once. Jadi beberapa kata tersebut itu dapat digunakan lebih dari satu kali. Jadi teman-teman ya dapat diketahui ada 14 kalimat di sini, di mana untuk setiap kalimatnya ada bagian kata yang kosong, dan teman-teman juga disediakan ya pilihan kata yang terdapat di kotak seperti itu. Jadi teman-teman tinggal memilih saja kata apa yang cocok untuk mengisi setiap kalimat yang kosong begitu ya. Baik, selanjutnya hal lain yang akan kita pelajari di bab 7 ini terkait dengan grammar review atau review ketatahbahasaan di dalam bahasa Inggris. Di sini untuk tugasnya adalah add the suffix ya, atau tambahkan suffix ya, atau akhiran begitu ya. To form a noun, we can add suffix ion to verbs ya. Jadi untuk membentuk sebuah kata benda kita dapat menambahkan akhiran ion ya ke kata kerja ya. Jadi di sini teman-teman akan berlatih bagaimana caranya untuk membuat kata benda dari kata kerja dengan menambahkan suffix atau akhiran ion di akhir kata kerja begitu ya. Study the examples in the first few numbers and then complete the rest ya. Jadi pelajarilah beberapa contoh berikut begitu ya, kemudian lengkapilah sisanya. You can make the list longer ya, kamu dapat membuat daftar lebih panjang lagi. Dan untuk tugas ini merupakan tugas berpasang-pasangan atau work in pairs ya. Di sini terdapat 10 kata kerja ya, dimana untuk 3 dari 10 kata kerja ini sudah menjadi noun atau kata benda ya. Misalkan di sini contohnya ada incorporate ya, itu merupakan kata kerja. Dan untuk kata benda dari incorporate adalah incorporation ya. Kemudian ada kata kerjanya pollute ya. Untuk kata benda dari pollute ada pollution ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga atau yang terakhir ada exhibit untuk kata kerjanya, dan exhibit ini dapat dibentuk menjadi kata benda atau noun menjadi exhibition. Dari ketiga contoh tersebut, teman-teman dapat mempelajari bahwa untuk membentuk sebuah kata benda ya dari kata kerja, salah satunya atau salah satu caranya adalah teman-teman dapat menambahkan suffix atau akhiran ion di akhir kata kerja. Begitu ya. Baik, untuk 7 kata kerja di sini masih belum ada untuk kata bendanya. Jadi silakan teman-teman untuk merubah atau membentuk ya
dari kata kerja tersebut menjadi kata benda. Baik, untuk tugas selanjutnya adalah is it a verb or a noun? Apakah itu merupakan sebuah kata kerja atau kata benda? Baik, complete the following sentences with the correct verbs or nouns. See the example ya. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata kerja yang betul atau yang benar atau kata benda yang betul ya. Lihatlah contoh berikut ya. Baik, di sini contohnya ada think of what you can contribute to make your school atmosphere and environment better. Your meaningful contribution will make you feel better about yourself. Nah, teman-teman, di dalam kalimat tersebut ada kata yang hampir sama, namun fungsinya berbeda ya. Misalkan di sini ada contribute dan contribution, di mana untuk contribute di sini merupakan kata kerja dan contribution merupakan kata benda. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk membuat kata benda dari kata kerja, salah satu caranya adalah dengan menambahkan suffix atau akhiran ion di akhir kata kerja. Kebetulan di sini kata kerjanya adalah contribute, jadi teman-teman tinggal menambahkan akhiran ion di akhir kata kerja contribute menjadi contribution. Untuk tugas selanjutnya adalah do the exercise atau kerjakanlah tugas berikut atau latihan berikut. Try to write sentences that use the noun and verb forms of the following words. Jadi, cobalah untuk menulis kalimat ya yang menggunakan kata benda dan kata kerja berikut ini ya. Di sini ada donate, donation, contribute, contribution, promote, promotion, create, creation, exhibit, exhibition. Jadi silakan teman-teman untuk mencoba membuat kalimat dari kata-kata berikut ya. Dan teman-teman boleh untuk memperhatikan bahwa kata ini ada yang termasuk kata kerja dan juga ada kata benda ya. Baik, untuk selanjutnya tugas lain di bagian ini ada listen and transcribe a news item. Jadi dengarkanlah dan tulislah sebuah teks berita begitu ya. Listen to the recording of a news item that your teacher is playing carefully. Jadi dengarkanlah rekaman sebuah teks berita yang guru kamu sedang putar ya secara teliti. Try to transcribe the news item that you hear. Jadi cobalah untuk menuliskan teks berita yang kamu dengar. After that, setelah itu, compare your work with your classmates sitting next to you. Jadi bandingkanlah pekerjaan kamu atau tugas kamu atau latihan kamu dengan teman sekelas yang berada di samping kamu. Hal lain yang akan kita pelajari di bab 7 ini terkait dengan writing or speaking, ya, menulis atau berbicara, begitu ya. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan reflection atau cerminan atau refleksi. Jadi, at the end of this chapter, di akhir bab 7 ini, ask yourself the following questions to know your learning progress, ya. Jadi, tanyakanlah kepada diri teman-teman sendiri, ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui perkembangan belajar teman-teman. Di sini ada 4 pertanyaan. Untuk yang pertama ada, do you know the purpose of a news item? Ya, apakah teman-teman mengetahui terkait dengan tujuan dari teks berita? Untuk pertanyaan yang kedua adalah, do you know how information in a news items is structured? Ya, jadi apakah kamu mengetahui bagaimana informasi di dalam teks berita tersebut itu disusun? Kemudian yang ketiga, do you know how to tell news to your friend? Apakah kamu mengetahui bagaimana untuk menginformasikan berita atau memberitahukan berita kepada teman kamu? Dan untuk pertanyaan yang terakhir adalah, do you know how to use direct and indirect speech? Apakah teman-teman mengetahui bagaimana untuk menggunakan speech atau perkataan atau kalimat langsung dan tidak langsung?
Seperti itu ya. Dan jika jawaban teman-teman misalnya tidak atau belum, teman-teman dapat berkonsultasi dengan guru teman-teman semua atau berdiskusi bersama teman-teman yang lain ya. Okay everyone, I think that's all enough for today's meeting. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. And thank you so much for learning English together. Terima kasih sekali ya teman-teman semua telah belajar bahasa Inggris bersama. And thank you very much for watching this video. Terima kasih sekali telah menonton video ini. And if you have any questions, please feel free to ask me ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sekali untuk ditanyakan. I do hope this material will give you many benefits. Saya harap untuk materi ini dapat memberikan banyak manfaatnya untuk teman-teman semua. Okay everyone, we close our meeting today by reciting Hamdalah together. Kita tutup untuk pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and see you on next video. Bye bye everyone.